lembaga pemasyarakatan, akses informasi khususnya terkait HIV/AIDS masih terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan warga binaan. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah intervensi yang bisa meningkatkan pengetahuan warga binaan melalui game kuartet kartu sadar bahaya HIV/AIDS untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Permainan kartu kuartet sadar bahaya HIV/AIDS merupakan sebuah permainan yang bertujuan mengumpulkan 4 kartu dalam satu set yang sama. Permainan ini dimodifikasi, yang mana topik yang akan diberikan dalam edukasi ini berhubungan dengan HIV. Terdapat 32 kartu dengan 8 set yang berbeda, yang berisikan faktor yang menularkan HIV, faktor yang bukan penularan HIV, gejala HIV, hingga cara untuk memelihara kesehatan HIV. Permainan ini dibuat secara khusus sehingga terdapat gambar dan tulisan yang menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Permainan ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan warga binaan serta mengajak warga binaan untuk berpikir kritis tentang pentingnya menjaga kesehatan terkait HIV dan AIDS. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Perawat Farah. Saya perawat dan bertugas untuk ada satu hari ini di lapas 1 Kedepani. Nah, baru saya tahu saya berbicara dengan siapa? Saya Dea Nurs. Saya Yebi Nurs. Oke, berarti Mbak Dea dan Mbak Yebi. Sebelumnya Mbak Dea dan Mbak Yebi tahu nggak sih kita di sini mau ngapain? Nggak tahu ya. Kurang tahu ya? Oke, nah hari ini kita di sini akan bermain game. Game ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui atau meningkatkan pemahaman Mbak Dea dan Mbak Yebi terkait dengan apa saja sih hal-hal yang menularkan HIV dan tidak seperti itu. Seru ya, seru kayaknya. Oke, nah kalau saya boleh tanya, Mbak Yebi dan Mbak Dea sudah tahu apa itu HIV? Penyakit yang Menular ya, guys. Oke, tapi untuk lebih jauhnya apakah sudah tahu? Belum, Mas. Oke, maka dari itu kita akan adakan permainan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kurang lebih selama 45 menit ke depan. Apakah bersedia? Sudah. Oke, nah tapi sebelum kita melakukan permainan, saya punya beberapa soal yang harus Mbak Yebi dan Mbak Dea kerjakan. Kurang lebih saya akan berikan waktu mungkin 10 menit. Sekarang kan jam 9 ya, nanti sampai jam 9:10 kita beri waktu untuk Mbak Dea dan Mbak Yebi mengerjakan. Oke? Oke, saya siapkan dulu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Mbak Dea dan Mbak Yebi saja di sini ya. Ada nama, umur, kemudian jenis kelamin. Bisa dibaca dulu peraturannya. Untuk B berarti betul atau benar, kemudian S salah, dan TT itu tidak tahu. Nah, Mbak Dea dan Mbak Yebi menuliskan saja sekiranya yang Mbak Dea dan Mbak Yebi tahu tanpa berdiskusi. Begitu. Sudah paham? Sudah, Mas. Ada pertanyaan? Iya, 10 menit. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah 10 menit. Apakah sudah dijawab semua? Sudah, Mas. Oke, boleh saya lihat? Ini. Oke, nah ini kita simpan terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bermain permainan namanya itu quartet game. Teman-teman ada yang pernah dengar? Belum pernah, Mas. Belum pernah ya. Jadi di sini saya itu punya berbagai macam kartu. Nanti kita akan bermain kartu ini ya. Saya akan jelaskan peraturannya terlebih dahulu. Peraturannya adalah Yang pertama, siapkan kartu kuartet sebanyak 32 lembar dengan 8 set yang berbeda. Pertama, campurkan semua kartu ke dalam satu tumpukan dan kocok secara acak. Kemudian, berikan 4 kartu secara acak ke tiap pemain. Sisa kartu dapat ditumpuk di tengah. Mulailah permainan dari pemain dengan usia paling muda atau menggunakan batu gunting kertas. Pemain pertama dapat meminta kartu kepada pemain yang lain. Jika pemain yang diminta kartu memiliki kartu tersebut, ia harus menyerahkannya pada pemain yang meminta.
Tapi jika pemain tidak memiliki, maka ia harus mengambil dari tumpukan kartu jika masih ada. Pemain dikatakan menang dalam permainan jika memiliki satu set kartu yang sama atau bahkan lebih. Oke, jadi ini saya kocok dulu ya Mbak Yepi dan Mbak Dea untuk permainannya. Oke, kita bagi ya, satu orang dapat 4 kartu. Oke, boleh diambil. Ini kita taruh tengah. Oke, nah Mbak Dea dan Mbak Yepi apakah sudah paham peraturan dan permainannya? Sudah. Oke, siapa yang mau main duluan atau mau bantu kuning kertas? Kuning kertas aja Nars. Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, Yepi dulu. berarti ya Mbak Yepi dulu ya yang mulai bermain. Oke. Dea, kamu punya nggak kartu gejala HIV atau AIDS? Ada salah satu gejala HIV atau AIDS itu salah satunya yaitu sariawan. Oke, makasih Dea. Oke, Yepi kamu punya kartu dampak HIV atau AIDS nggak? Nggak punya deh. Oke. Berarti ambil satu ya deh. Oke, Dea kalau kartu gejala HIV AIDS punya lagi nggak? Nggak punya. Nggak punya. Aku ambil ya. Iya. Oke. Kamu punya kartu cara penularan HIV atau AIDS gak ya? Punya deh. Salah satunya ini alat cukur. Oh, oke. Terima kasih. Iya. Dia punya nggak kartu bukan cara penularan HIV? Punya salah satunya yang bukan cara penularan HIV yaitu berpelukan. Berpelukan. Iya. Makasih ya. Ya, tapi kamu punya kartu cara penularan HIV nggak? Ada deh. Ini jarum suntik pengenalan jarum suntik. Oh, iya. Yeay, aku udah dapet satu set ya. Wah. Berarti aku yang menang ya, Nars? Iya, untuk sesi pertama dia yang menang. Oke, nah ini kartu-kartunya. Nah, ternyata cara penularan HIV atau AIDS itu bisa melalui transfusi darah, terus bisa melalui ibu dan anak, kemudian bisa melalui jarum suntik yang tidak steril, dan lewat kontak seksual. Oh, aku baru tahu. Sama. Wah, aku udah ada kartu yang lengkap nih deh, yaitu tentang gejala HIV dan AIDS. Wow, apa Iya. aja ya? Yang pertama ada ruam kulit, kemudian ada demam lebih dari 1 bulan, terus ada sakit tenggorokan, yang terakhir ada sariawan. Oh, itu yang bikin gejala di HIV ya? Iya, aku juga baru tahu nih dek. Aku juga baru tahu. Ternyata demam 1 bulan termasuk gejalanya ya. Oke teman-teman, tadi sudah belajar dari bermain kartu begitu ya. Nah sekarang adalah sesi sharing-sharing gitu nih. Jadi kita mau dari mana ya? Yang ini Nars? Yang ini. Oke. Jadi cara pencegahan HIV itu ada satu apa? Tidak berganti pasangan. Oke. Kemudian Oh iya, bisa melakukan tes HIV ya Nars? iya, kemudian selanjutnya adalah penggunaan jarum suntik yang steril. Jadi orang-orang dengan penggunaan narkoba menggunakan jarum suntik itu juga rawan terkena HIV teman-teman. Kemudian adalah menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual seperti itu. Oke, kita mulai dari yang mana lagi nih sekarang? Bukan cara penularan ya. Nah, ini bukan cara penularan HIV itu dari keringat. Jadi semisal teman-teman mungkin beraktivitas bersama orang dengan HIV, lari atau apa, kemudian keringatnya menempel di tubuh kalian, itu tidak merupakan hal yang menularkan HIV. Selanjutnya adalah berjabat tangan atau berpelukan, kontak fisik yang sederhana tidak menyebabkan penularan HIV ya. Kemudian adalah bukan cara penularan lagi adalah dengan berbagi makanan. Tapi kalau misalnya TBC, nah itu baru bisa menular melalui makanan seperti itu. Kemudian berbagi pakaian juga tidak menularkan HIV ya. Yang penting tidak ada percikan darahnya gitu.
pertanyaan untuk pembukaan, kemudian ada bermain game dan sesi sharing-sharing gitu ya informasi. Kemudian yang ketiga adalah saya akan berikan soal lagi untuk mengetahui sejauh apa pemahaman kakak-kakak semuanya ini tentang materi yang tadi disampaikan. Kita berikan waktu 10 menit lagi, apakah bersedia? Bersedia. Oke, ini kita bagikan lagi ya. Bisa diisi. Baik, jadi tadi Mbak Dea dan Mbak Ibu sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan setelah sesi materi ya. Nah, sekarang kita mungkin dari Mbak Yepi dan Mbak Dea ada yang ditanyakan dulu. Enggak ada sih, Nars, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya? Semoga tadi materinya itu bisa menambah pengetahuan. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih yang Mbak Dea dapatkan hari ini, boleh sharing-sharing? Oh, tadi dapat banyak banget sih, Nars. Dapat materi terkait HIV. Ternyata HIV itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya, Nars. Dan tadi juga sudah Nars Farah jelaskan kalau HIV itu bisa menular lewat kontak ibu dan anak, lewat jarum suntik yang tidak steril, kemudian lewat kontak seksual yang ganti-ganti pasangan gitu. Kemudian tadi juga Nars Farah menjelaskan yang tidak menularkan HIV, misal kita berjabat tangan atau melakukan kontak fisik sederhana itu tidak menularkan HIV, sama lewat keringat. Itu ya, Nars. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dea. Tadi berarti semua yang saya sampaikan sudah Mbak Dea pahami ya. Oke, sekarang Mbak Yepi. Yang saya dapatkan ada itu gejala HIV AIDS, salah satunya yaitu ada timbulnya sariawan, ruam kulit, kemudian demam lebih dari 1 bulan, sakit tenggorokan. Terus juga ada dampak HIV AIDS, yaitu ada mudah lemas, mudah cemas, kemudian imun melemah. Jadi tadi yang Ibu dapatkan adalah bahwa HIV itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, kemudian sudah hadir dan berpartisipasi hari ini dalam kegiatan kita. Nah, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga kesimpulannya. Mungkin kita akan agendakan pertemuan di minggu berikutnya, boleh? Boleh. Oke, mungkin minggu depan, hari Minggu juga, jamnya sama seperti tadi, kita akan berkumpul lagi di sini ya. Saya akan hadir dan membersamai Mbak Yepi dan Mbak Dea kembali, seperti itu. Oke, untuk penutup ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada sih, Nars. Sudah cukup. Oke, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya. Saya bawa tadi hasil dari pertanyaannya dan juga kartu-kartunya. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih ya, Nars. Ya.